Baby blues merupakan gangguan psikologis yang berupa dalam kondisi sedih, cemas, ataupun emosi yang meningkat yang dialami sekitar 50 sampai dengan 80% wanita yang baru melahirkan, khususnya untuk pada bayi pertama. Dan biasanya ini terjadi kurang lebih sekitar 2 minggu dari pasca melahirkan. Baby blues sendiri adalah hal yang wajar ya, karena pada dasarnya hampir sebagian besar perempuan pasca melahirkan itu mengalami baby blues. Karena kenapa? Karena kondisi ini banyak terjadi pada wanita pasca melahirkan. Dan biasanya apa sih yang terjadi setelah khususnya untuk calon ibu baru yang melahirkan, yaitu kondisi perasaan yang campur aduk, misalnya perasaan sedih, kemudian mood yang sangat fluktuatif, belum juga dengan kondisi ibu yang mungkin kecapean dan kewalahan dalam mengurus dan mengasuh bayinya gitu. Jadi perubahan hormon, hal-hal tersebutlah yang akhirnya membuat kondisi ibu semakin tidak stabil. Jadi pada dasarnya hal yang wajar apabila hampir sebagian besar para ibu mengalami baby blues. Namun menjadi tidak wajar apabila baby blues ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang, terjadi secara terus-menerus. Yang kurang lebih mungkin yang tadi saya bilang ya, apabila sudah jangka waktunya ini lebih dari 2 minggu. Karena bisa saja dari baby blues ini menjadi postpartum depression. Perbedaan antara baby blues dan postpartum depression. Jadi perbedaannya ini lebih terletak pada frekuensi dan intensitasnya, dan juga durasi berlangsungnya kedua sindrom ini. Karena kedua sindrom ini dapat dibedakan lebih lanjut dengan memperhatikan pola tidur si ibu itu sendiri. Maksudnya bagaimana sih? Jadi biasanya kalau pada kasus baby blues, ketika si ibu ini mendapatkan bantuan dari significant other atau dari keluarga dalam proses pengasuhan bayi, untuk kasus baby blues biasanya si ibu masih bisa tidur terlelap lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk pada kasus postpartum depression, ketika ada significant other atau keluarga yang membantu dalam proses pengasuhan bayi, biasanya si ibu kesulitan untuk bisa tidur terlelap. Nah, ketika mengalami kasus kesulitan tidur seperti ini, bisa jadi sudah suspek ke arah postpartum depression. Selain itu, yang tadi seperti sudah saya sampaikan terkait juga pada frekuensi intensitas dan juga durasi berlangsungnya. Maksudnya di sini adalah pada kasus postpartum depression jangka waktunya lebih panjang, dan pada kasus postpartum depression akut ini biasanya seorang ibu bisa saja menyakiti dirinya sendiri atau juga menyakiti si bayinya sendiri. Gejala baby blues itu sendiri bermacam-macam, tapi ada beberapa yang mungkin kurang lebih sering dialami oleh para ibu yang mengalami baby blues. Yang pertama adalah si ibu ini menjadi sering mudah menangis, kemudian juga kurang peduli dengan bayinya, bahkan ada yang sampai tidak suka dengan bayinya sendiri seperti itu. Kemudian juga emosinya yang sangat fluktuatif, perubahan mood yang sangat cepat, dan gejala yang terakhir adalah kurang tidur atau insomnia. Beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari sindrom baby blues, khususnya untuk calon ibu. Yang pertama adalah melakukan persiapan. Jadi persiapan ini tidak hanya dilakukan oleh calon ibunya saja, tapi juga pasangan ya, maksudnya calon orang tua seperti itu. Persiapannya meliputi apa saja? Persiapannya khususnya yaitu persiapan mental, fisik, dan juga finansial. Jadi ketika hari mendekati melahirkan, untuk calon orang tua khususnya ibu sudah bisa menyiapkan dari 3 aspek tersebut: mental, fisik, dan finansial. Kemudian yang kedua adalah berbagi tugas dan peran dengan pasangan. Jadi ingat ya, bikinnya berdua, merawatnya juga berdua, seperti itu. Jadi harus bisa berbagi tugas dan peran dengan suami agar beban itu tidak ditanggung oleh ibu sendiri.
Kemudian yang ketiga adalah berbagi pengalaman dengan ibu yang lain. Jadi untuk para calon ibu yang akan atau baru segera memiliki anak, tentunya perlu sharing dengan ibu-ibu yang lain. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapatkan masukan, saran, pengalaman atau pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman ibu-ibu sebelumnya, dan juga kita juga bisa merasakan bahwa kondisi yang kita alami ini tidak hanya kita semata yang mengalami, bahwa hampir sebagian besar para ibu yang melahirkan memang punya atau mengalami berbagai challenge ketika menjadi seorang ibu. Dan yang terakhir tentunya atur pola makan dan istirahat yang cukup untuk si ibu itu sendiri. Ingat ya, me time untuk seorang ibu itu perlu, sehingga tujuannya adalah untuk meminimalisir kondisi stres pada ibu yang baru melahirkan. Kapan harus ke dokter apabila kita mengalami kasus baby blues? Sebenarnya kalau bertanya soal kapan harus ke dokter, itu baby blues ini ketika seorang ibu mengalami baby blues yang tidak kunjung hilang. Kurang lebih untuk durasi waktunya itu sendiri lebih dari 2 minggu ya. Jadi ketika kondisi gangguannya ini makin tidak membaik, kemudian juga si ibu ini semakin kesulitan dalam merawat bayi dan juga tugas sehari-harinya. Bahkan sampai yang paling ekstrim adalah apabila si ibu sudah mulai muncul pikiran untuk menyakiti dirinya sendiri atau sampai ingin menyakiti bayinya. Jadi ketika ada indikasi-indikasi tersebut, maka harus segera lekas untuk mencari bantuan profesional.